diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi munajjaman, sedikit samai dunia. Kemudian setelah itu samai dunia itu adalah langit. Disitulah yang jelas disebutkan seperti itu, yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang langit itu adalah gaib. Kita tidak melihatnya. Apakah biru itu adalah langit? Ternyata setelah ditembus dengan kekuatan manusia yang tentunya dari kekuatan Allah, masih saja terus tidak ada ujungnya. Mana langit itu? Langit adalah ada. Baru setelah itu turunkan kepada Nabi Muhammad munajjaman. Sehingga jika para ulama ahli tafsir menjelaskan turunnya Al-Quran 3 kali dari Allah ke Lauhul Mahfuz, dari Lauhul Mahfuz ke samai dunia, dari samai dunia ke hati Nabi Muhammad, ke Nabi Muhammad. Tinggal yang keempat ini jarang dibahas, harus kita bahas bagaimana menurunkan Al-Quran ke dalam kehidupan dan hati kita. Turun yang keempat. Jadi harus kita tambah satu ini biar kita sadar, jangan sampai hanya berhenti kepada baginda Nabi Muhammad. Lauhul Mahfuz, sama'id dunya, Nabi Muhammad, bagaimana ke kita? Kita harus menyadari dong, harus kita turunkan saat ini. Temponya ya waktu ini, saat ini harus kita turunkan kepada kita dalam kehidupan kita. Dan turunnya Al-Quran munajjaman sedikit demi sedikit ini adalah disebutkan. Kadzalika libatsabbita bihi fuadak. Untuk memantapkan hatimu wahai Muhammad. Ini kan tanda kasih sayang Allah kepada baginda Nabi. Allah bisa menurunkan langsung semuanya kepada baginda Nabi dan dijadikan Nabi menghafal semuanya. Akan tetapi begitu, untuk menguatkan hati Nabi Muhammad dan juga hati umat. Artinya sedikit demi sedikit cara beriman, cara menjalankan syariat tidak berat. Jadi sedikit demi sedikit. Turun ayat ini, ada kejadian, turun ayat, ada kejadian, turun ayat, perintah, ada kejadian, dan begitu seterusnya. Sampai genap 30 juz. Wartalnahu tartila. Dan rattalnahu tartila maknanya, aku jelaskan dengan penjelasan sejelas-jelasnya. Dan penjelasan dari Allah melalui Al-Quran juga, jadi ada tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Ada tafsir Al-Quran dengan hadis Nabi SAW, dan tafsir Al-Quran oleh para ulama dengan kesimpulan-kesimpulan yang mereka dapat dari Al-Quran dan hadis juga. Jadi para ulama waktu menafsirkan bukan ngarang, akan tapi tentu karena di otaknya sudah dipenuhi dengan pemahaman Al-Quran, maka dari pemahaman ini akan menghadirkan satu kesimpulan dan makna untuk menafsiri Al-Quran. Sehingga yang boleh menafsiri Al-Quran hanya orang yang ya tahu dekat dengan Al-Quran, bukan ditafsir oleh semua orang. Ini makna pertama, rattilil Quran, rattalnahu tartila. Rattilil Quran tartila, ada rattilil Quran tartila, mentartil Al-Quran. Sebagian memaknai rattilil Quran itu membaca Al-Quran dengan benar. Sehingga di sana ada masalah membaca hukum belajar tajwid itu gimana sih? Kebanyakan mengatakan wajib belajar tajwid, akan tapi sebagian mengatakan belajar tajwid tidak wajib. Kalau seandainya orang baca Al-Quran begini, Qul huwallahu ahad lam yalid, enggak dosa. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Cuman kebanyakan mengatakan belajar tajwid itu untuk agar kita tidak salah makna, salah lafaz. Sehingga membaca tajwid hampir kebanyakan ulama mengharuskan supaya khususnya orang ajam, kalau orang Arab itu nggak usah pakai tajwid itu sudah benar panjang lebar. Kalau kita ini sering ketukar panjang lebarnya karena kurang ngerti makna. Manil qadim. Orang Arab ngomong siapa mau datang. Siapa yang mau datang? Al-qadim. Kalau orang ajam, kan qadim. Mata tadhab, mati.
Bukan mata, mata tetap mata itu mati. Kalau orang Arab nggak ada orang tanya mata, terus punya mata nggak ada. Mesti mata tetap. Tapi kalau orang Ajam kan ada bahasa Arab sama-sama ada mata. Ini sehingga lebih tepat ulama, bukan lebih, yang lain tidak tepat yang mengatakan dia belajar tajwid orang awam, orang di gunung-gunung, orang batu-batu baca Al-Quran tanpa menggunakan tajwid, tapi mereka tidak salah. Hanya mungkin tidak seindah kalau dengan tajwid gitu. Warattilil Quran tartila. Sehingga ada orang baca Quran ya tetap tidak disalahkan oleh Nabi, bahkan barang siapa baca Quran ya tetap wa alaihi syakun, dan itu susah bagi dia mendapatkan pahala tak itu bacanya belepotan. Yang nggak boleh adalah sengaja merubah lafaz sehingga merubah makna. Ini sedikit masalah rattilil Quran. Kalau dimaknai rattil Quran, tentunya dua makna pun juga nggak ada masalah, karena Quran maknanya rattil Quran, para ahli tafsir mengatakan dan telah kami jelaskan sejelas-jelasnya. Tentunya jelas dalam makna, jelas dalam pemahaman. Tapi juga saja jelas dalam bacaan juga sah. Makanya ikutilah pendapat khususnya kita orang Ajam ini, membaca tajwid sebuah keharusan. Supaya kita tidak salah-salah. Tajwid panjang lebar mat, ikhfa dan segala macam. Baik. Wartalna tartila. Kemudian maksudnya kalau tiba-tiba ada orang baca Al-Quran, ada ibu-ibu, rupanya tidak, tajwidnya tidak sempurna amat, itu ya tidak perlu kita marah-marah, nanti malah tidak baca Al-Quran. Cuman yang perlu ditegur, disalahkan tuh, dia pintar baca Al-Quran, tajwidnya bagus, ternyata kok malah bacanya dimain-maini, haram, dosa. Bisa keluar dari iman kalau main-main Al-Quran. Jadi kalau orang baca Al-Quran tidak harus dengan nada, bisa saja kayak ini misalnya, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ. Ya sah, nggak dosa. Sehingga ada orang dalam obrolan itu biasa membawa Al-Quran dengan bahasa tidak pakai. Misalnya nasihat, wahai saudaraku, isma' ya wahai saudaraku, Allah Rabbuk Subhanahu wa ta'ala, kata pakai bahasa diskusi, bahasa obrolan. Dan mungkin orang Arab kalau mengunukil Al-Quran tidak langsung ingat, ya akhi, Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, enggak ada langsung berhenti ngomong gitu, enggak. Jadi biasa langsung baca ayat tanpa harus dengan nada. Dan hal ini sengaja kami hadirkan supaya nanti tidak kita masuk berlebihan ekstrim, nggak mau belajar tajwid. Gara-gara ini, makanya ada orang nanti ngomongin belajar tajwid tidak wajib, nggak belajar tajwid, tetap belajar tajwid, khususnya orang awam kayak kita, orang Ajam, supaya kita tidak salah dalam membacanya. Warattil Quran warattilnahu tartila, warattil Quran tartila. Baca Al-Quran dengan tartil. Ini para ahli tajwid, ustaz tajwid harus paham tentang hukum-hukum semacam ini supaya tidak terlalu kasar dengan ibu-ibu. Yang banyak ibu-ibu tuh belajar Al-Quran kan setelah pensiun, nah, sehingga agak lama. Wah, luar biasa, dia mau husnul khotimah ini, nggak malu-malu dia. Baca Al-Qurannya susah lama, ketemu ustaz tajwid werasnya setengah mati, jangan bikin baca Quran, waduh repot, akhirnya nggak baca Quran lagi. Yang nggak boleh adalah Anda main-main. Baik, kita lanjutkan masalah hukum tajwid. Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqq. Kalau baca begini kan tidak ada bahas masalah ini, bukan tempatnya wakaf, tidak ada begitu. Kalau urusan bab tajwid dan lain sebagainya, nanti kan ini bukan tempatnya wakaf, kenapa kamu berhenti? Nah, nanti dibahas nanti. Tentunya kan itu dalam dunia belajar tajwid, baca Al-Quran yang benar ya sah dong, untuk membenahi agar menjadi istimewa bacaan Al-Qurannya. Wala ya'tunaka, mereka tidak mendatangkan untuk Muhammad hujjah-hujjah untuk menentang Al-Quran. Ini mereka memang enggak mau dengan kebenaran. Bukan tidak mau dengan Nabi, wong Nabi enggak punya kesalahan dengan dia. Mereka tuh bingung menolak Nabi Muhammad. Bohong juga enggak, nyakiti enggak, dolem enggak.
Alasannya macam-macam, maka alasannya nggak masuk akal. Sesaat aku pengen nabinya malaikat aja, bukan manusia kayak ente. Nah itu macam-macam. Seandainya datang malaikat pun juga sama kasusnya. Kekerasan hatinya. Makanya na'udzubillah daripada kekerasan hati. Kita berlindung pada Allah. Jangan sampai kita punya hati yang keras. Nasihat susah. Tapi sebaliknya, kalau orang hatinya lembut, nasihat itu dari siapapun akan masuk ke hatinya. Mungkin dari pembantu di rumahnya, dari anaknya. Karena dia melihat kebenaran, dan itu orang yang dibuka hatinya, yang dijauhkan dari kesombongan. Illa ji'naka bil haqqi, kecuali Allah mendatangkan hujah lebih jelas lagi. Selalu begitu, kalau ada tantangan, ada penolakan dari mereka, Allah akan datangkan hujah untuk mengalahkannya, selalu begitu. Wa ahsana tafsira, dan lebih jelas lagi. Sehingga dengan turunnya Al-Quran munajjaman, sedikit demi sedikit, ini dijelaskan untuk menguatkan hati. Dan lebih enak. Untuk sahabat waktu itu menangkap enak. Jadi hukum itu sedikit demi sedikit. Sehingga nanti ada irama, ada nasih mansukh, ada. Nggak langsung brek begitu. Dan membangun sesuatu ternyata dengan seperti itu. Sedikit demi sedikit sampai nanti menjadi satu tatanan hidup yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Telah aku sempurnakan agama. Nah, itu disempurnakan oleh Allah bersama wafatnya Nabi sudah sempurna. Dan penyempurnaan ini adalah juga dengan Al-Quran, hadis Nabi, kemudian dengan perangkat-perangkat memahami Al-Quran, hadis Nabi, sehingga memang nas Al-Quran dan hadis Nabi terbatas, nggak bisa tambah lagi. Nabi sudah tidak ada keluar hadis lagi, tidak ada wahyu turun kepada siapapun. Akan tapi Allah telah izinkan nanti kepada orang-orang yang memang dekat dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi, dengan pemahaman yang cukup, bahasa Arabnya yang kuat, untuk memahami. Dan pemahaman mereka dianggap. Ijtihad mereka, tafsiran dari mereka dianggap. Baik. Kemudian mereka yang suka ingkar, yang mengingkari baginda Nabi, mengingkari Al-Quran. Dari masa ke masa tentunya, dari masa ke masa sama, satu madhab, satu jurusan, satu tujuan, dan nanti satu tempat. Alladzina yuhsyaruna ala wujihim, mereka itu orang yang suka ingkar tadi, lihat. Alladzina qalu tadi, alladzina kafaru, mereka orang kafir. Itu mereka alladzina yuhsyaruna ala wujuhim ila jahannam, yang akan digiring ke neraka jahannam. Digiring neraka jahannam. Ala wujuhim, dengan wajah mereka. Ada pertama, bagaimana Rasulullah mereka akan digiring dengan wajah mereka, gimana berjalan dengan wajahnya? Dijawab intinya, kita ini berurusan datang yang maha kuasa, yang mampu menjadikan orang berjalan dengan kakinya, mampu menjadikan manusia berjalan dengan wajahnya. Kalau seandainya selama ini tidak ada orang berjalan dengan kaki, semuanya kayak kambing, orang berjalan dengan kaki itu aneh, kan begitu ya? Cuman Anda sudah terbiasa melihat manusia berdiri begini nih. Kalau saat ini tidak pernah ada manusia berdiri, kan kita punya tangan, dan kita pakai. Coba kita semua jalan kayak kambing, kemudian ada orang kambing berdiri, hari ini ada kambing berdiri, Anda nganggap lucu kok. Kambing jalan begini, dada begini, tidak mau Anda. Karena sudah biasa Anda melihat, artinya kalau sudah dari Allah. Nanti berjalan dengan mukanya, tidak tahu apakah tangannya begini, mukanya nyungsep ke bawah. Nanti akan ada nanti. Dan itu semoga bukan kita semuanya. Orang kafir. Dan terhinakan. Dihinakan. Oleh kasyarrum makana. Mereka itu menempati tempat yang sejelek-jeleknya tempat. Sejelek-jeleknya tempat yaitu neraka. Nggak ada tempat lebih jelek. Kalau di dunia ada tempat jelek, tempat ini, nggak ada apa-apanya dibanding jeleknya tempat neraka. Wadhallu sabila, dan sangat sesat jalannya.
Jalannya sangat sesat. Yang berjalan benar gini saja, kalau sudah sesatnya sesat, apalagi sudah jalannya sesat, jalannya pakai mukanya. Gimana tidak sesat-sesatnya? Gimana begitu? Gambarannya seperti itu. Anda paling tinggi deh, paling tinggi bisa melihat sana sini. Tapi kalau sudah jalan sesat, sudah jalannya sesat, mukanya di bawah lagi. Sesat di atas kesesatan. Sesat di dalam kesesatan. Wallahu sabila. Nah ini, na'udzubillah. Kalau sudah di padang mahsyar nanti mengerikan. Sehingga sadari saat ini kita bersyukur kepada Allah. Allah menjadikan kita ahli iman. Begitu mudah kita terima. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perjuangan kakek moyang kita dulu bagaimana menerima. Bagaimana Islam datang ke negeri kita ini. Sampai mbah-mbah kita. Dan kita sendiri menerima. Asyhadu an la ilaha illallah tanpa perjuangan bahkan. Dari kecil kita sudah ditalkin oleh bapak kita la ilallah. Dengan mudah. Dan dibiasakan lingkungan yang kenal agama. Sampai kita biasa dengan kebaikan. Bayangin, beratnya hidup pada zaman Nabi waktu itu. Untuk menjadi sahabat itu. Mungkin ada orang geram, kenapa Abu Jahal? Jangan-jangan kita zaman itu jadi Abu Jahal juga. Alhamdulillah. Sebab Nabi Muhammad betul-betul melawan arus kebiasaan mereka. Saat ini kita melawan kebiasaan sedikit saja, nggak sampai seperti itu, susahnya setengah mati, sok banget kadang-kadang. Kita pengen hidup pada zaman sahabat Nabi, jangan-jangan kita jadi Abu Lahab, Abu Jahal. Alhamdulillah kita hidup zaman ini, Masya Allah tantangannya nggak besar. Karena hampir tidak ada tantangan, kita menjadi ahli iman. Sampai hari ini kita mendengar firman-firman Allah. Mendengar cerita-cerita mereka yang tersesat. Walaqad ataina Musa al-kitabah. Walaqad ataina Musa al-kitabah. Dan aku telah. Nah ini. Bab lain ini. Tapi masih ada hubungannya. Bahasanya ada nabi-nabi terdahulu juga mendapatkan kitab. Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat. Taurat yang dipegang oleh orang Yahudi. Apakah sekarang yang pegang Yahudi ini Taurat? Kemudian apakah yang dipegang orang Nasrani adalah juga Injil? Enggak penting. Sebagian memperselesaikan ini bukan Injil. Lalu namanya apa? Bible. Enggak ada beda antara Injil dengan Bible kalau memang semuanya adalah memang di dalamnya adalah misalnya, kita tidak, mohon maaf, kita tidak boleh mengatakan mencaci agama lain. Kita ingin menjelaskan bahwasanya Injil itu ada. Injil itu ada. Dan menurut keterangan Al-Quran, Injil itu telah kemasukan campur tangannya pengikutnya. Sebagian pengikutnya, bukan semua pengikutnya waktu itu. Karena Injil pun dari masa ke masa waktu itu sampai pada zaman Nabi Muhammad ada sisa-sisa Injil yang benar. Yuharrifunal kalima an mawadhi'i itu ada. Mereka merubah. Jadi Injil tetap itu tapi dirubah sesuai dengan keinginan tokoh-tokoh agama dengan hawa nafsu mereka.